Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله تعالى. Saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, nikmat yang melimpah, bahkan nikmat yang semuanya sangat berharga buat kehidupan kita ini, terutama nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat yang dahulu Allah Subhanahu wa taala bawa melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau datangkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang kemudian beriman kepada Allah taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi ada juga orang yang ingkar, bahkan melawan, bahkan memerangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala, nikmat Islam nikmat yang paling besar, nikmat yang seharusnya kita ingat-ingat terus dan kita syukuri, kita hargai, kita agungkan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keislaman kita, keimanan kita itu tambah kuat, tambah baik, dan tambah mendalam ke dalam hati kita. Dan kita hendaknya juga berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar iman yang sudah Allah ta'ala berikan kepada kita tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kerugian yang sangat nyata, celaka yang sangat parah ketika seorang hamba mati atau wafat atau meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala, mari kita mulai kajian kita ini dengan tema jaga iman dan jangan murtad, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat ke-19. Allah ta'ala berfirman, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan keterangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini berisi pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rabb kita, pemberitahuan bahwa tidak ada agama yang Allah terima di sisinya dari siapapun kecuali agama Islam, kecuali agama Islam.
Nah, Islam itu apa ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah? Kalau ada pertanyaan dari anak-anak kita misalnya, atau dari anak didik kita, atau dari orang lain, Islam niku napa to Pak Bu? Islam ya Islam ngoten nggih. Islam ya syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Nah, itu rukunnya Pak. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari siapapun agama kecuali Islam. Islam itu adalah al-inqiyadu lillah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, secara zahir, secara batin. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti syariat yang Allah taala turunkan kepada rasul-rasulnya. Inilah Islam. Inilah al-Islam. Jadi seluruh nabi, seluruh rasul membawa agama Islam dengan makna ini. Siapapun umat dari nabi-nabi terdahulu, ketika tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tidak menjalankan syariat nabi yang diutus di tengah mereka, maka keyakinan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kemudian berlangsung sampai akhir zaman, sampai datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah ya, siapa saja yang menjumpai Allah Ta'ala dengan tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agama dia tidak diterima, keyakinan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman, nabi terakhir yang Allah Ta'ala utus ke tengah umat manusia. Maka beliaulah yang wajib diimani oleh seluruh manusia. Ajaran beliau itulah yang harus diikuti oleh seluruh manusia. Tidak ada tawar-menawar di dalam hal ini. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala, dalam kelanjutan ayat Allah menyampaikan bahwa ahlul kitab itu sebenarnya tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tahu tentang kenabian beliau, tentang lurusnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka berselisih karena ada hasad, ada kedengkian. Kenapa Rasul terakhir tidak diutus dari bangsa mereka sendiri, dari Bani Israel? Kenapa tidak bukan dari keturunan Ishak? Kenapa harus dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam? Jadi mereka sudah tahu tentang kebenaran agama Islam yang dibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi karena ada kedengkian, ada hasad dari mereka terhadap kaum muslimin, maka mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka melakukan yang namanya perlawanan kepada kaum muslimin. Bahkan mereka, di antara mereka ada yang melakukan percobaan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala, inna ad-dina 'indallahil Islam. Mari kita baca ayat ini berulang-ulang, kita tadabburi bahwa satu-satunya agama yang diridhai Allah Ta'ala di sisinya adalah hanya Islam, yaitu ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan tulus, dengan bulat, secara zahir dan batin, dengan menjalankan aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala, setelah kita faham bahwa Islam itu satu-satunya agama yang hak, sementara agama yang lain agama yang batil atau agama yang sudah tidak pantas untuk diikuti lagi, mari kita melihat ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah
sisi kesempurnaan agama kita, agama Islam yang dibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di surah Al-Maidah ayat 3 tentang kesempurnaan agama kita, agama Islam. Satu ayat mulia yang saya kira insyaallah ya, kebanyakan atau mungkin semuanya yang hadir di sini sudah menghafalnya ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam yang turunnya kapan Pak Mas? Turunnya kapan? Hari apa? Nah, di hari Arafah ya. Tanggal 9 Dzulhijjah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada'. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah itu kalau boleh dibilang disebut hari kesempurnaan Islam ya. Tapi kita tidak boleh mengada-ngada. Tidak boleh mengada-ngada untuk memberikan nama hari raya tertentu dalam agama kita. Bahkan dahulu ada seorang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menyampaikan, wahai Umar bin Khattab ya, ada satu ayat seandainya turun kepada kami, ada satu ayat dalam Al-Quran seandainya turun kepada kami maka akan kami jadikan hari itu sebagai hari raya, yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, ada keterangan yang sangat bagus dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat yang mulia ini. Beliau sebutkan hadhihi akbaru ni'amillahi ala hadhil ummah. Inilah nikmat paling besar yang Allah taala curahkan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat maknanya secara harfiah ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku, dan berikutnya adalah wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ada kesempurnaan, kemudian sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita butuhkan, dan Allah Subhanahu wa taala ridha Islam sebagai agama kita. Kalau Allah sudah ridha maka tidak akan pernah murka lagi terhadap agama ini. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan kenapa ayat ini menunjukkan nikmat besar atau nikmat yang paling besar yang Allah curahkan kepada kaum muslimin, sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan haitsu akmala lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghairihi, sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Kalau sudah sempurna berarti fala yahtajuna ila dinin ghairihi, mereka tidak butuh agama yang lain, tidak butuh ajaran yang lain. Walaupun kelihatannya bagus, walaupun kelihatannya menyenangkan, walaupun kelihatannya modern dan lain sebagainya, tidak. Kita sudah cukup dengan agama Islam. Islam sudah cukup bagi kita semua, sehingga kita tidak membutuhkan agama yang lain. Kita tidak butuh untuk beralih ke lain hati atau ke lain agama. Wala ila nabiyyin ghairihi, dan juga tidak butuh kepada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh Nabi Khidir apa tidak, Pak? Ya. Tidak membutuhkan. Belakangan ini kan mulai ramai lagi ya. Ada orang dapat 5 jilid buku dari Nabi Khidir alaihissalam katanya. Luar biasa. Baik.
atau mendapatkan ajaran-ajaran yang lain. Yang jelas yang perlu kita yakini, seandainya Nabi Khidir atau Khidir itu seorang wali Allah, maka tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Seandainya beliau Nabi, maka tidak bisa mengalahkan Nabi Musa alaihi salam. Jadikan ini sebagai kaidah. Ada dalam kitab Usul bila Usul. Nabi Khidir tidak akan bisa mengalahkan Nabi Musa alaihissalam, apalagi sampai mengalahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak butuh nabi yang lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sosok yang sudah dipersaksikan sebagai amanah, orang yang amanah, orang yang jujur. Semua sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semuanya pun sudah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut bahwa akhlak beliau adalah kana khuluquhul Quran, akhlak beliau Al-Quranul Karim. Para sahabat pun sudah bersaksi kalau beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan seluruh kewajiban yang beliau tanggung atau beliau pikul dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi kita tidak butuh agama yang lain selain Islam. Kita tidak butuh seorang nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sudah Allah jadikan sebagai khatamul anbiya, dan beliau pun Allah utus kepada bangsa jin dan manusia. Maka kata Imam Mukathir selanjutnya, fala halala illa ma ahallahu, tidak ada yang halal kecuali yang sudah beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang sudah beliau haramkan, dan tidak ada agama kecuali yang sudah beliau syariatkan. Sehingga Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, yang maksudnya atau artinya, kalau ada sesuatu di zaman para sahabat tidak termasuk bagian dari agama, fala yakunul yauma dina, maka pada hari ini, pada masa beliau dan juga masa kita sekarang, hal itu pun tidak termasuk bagian dari agama kita. Sehingga kita tidak perlu melakukannya, tidak perlu capek-capek untuk mengerjakannya dan lain sebagainya. Ayul hadirin rahimakumullahu taala, falamma akmala lahumuddin tammat ni'matu lahum, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama bagi mereka, maka sempurnalah nikmat bagi mereka. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna bagi kita semua. Berarti sudah berakhir, sudah puncak. Nah sekarang pertanyaannya, nikmat Allah yang pertama bagi umat Islam itu apa Pak Mas? Ya, kalau ayat ini menunjukkan nikmat Allah sudah sempurna bagi kaum muslimin, bagi umat Nabi Muhammad SAW, pertanyaannya, nikmat Allah yang pertama bagi manusia secara umum dan bagi kaum muslimin secara khusus itu apa? Ya, nah, diutusnya Rasulullah. Diutusnya Rasulullah itu lewat apa? Nah, pelajaran usul salasah ya. Nabi SAW diutus sebagai nabi dengan dijadikan rasul dengan ayat apa? Beliau diangkat sebagai nabi dengan ayat di surat Al-Alaq, dan diutus sebagai rasul dengan surat di Al-Muddatsir. Jadi ada keterangan yang lain dari Imam Ibnu Katsir saat beliau menafsirkan ayat-ayat pertama di surah Al-Alaq 1-5 itu ya. Beliau menyatakan bahwa 5 ayat itu adalah yang pertama-tama turun kepada manusia, dan itu merupakan ayat-ayat yang penuh berkah, ayat-ayat yang sangat mulia.
wa hunna awwalu rahmatin rahima bihallahul ibad. Dan dengan 5 ayat itulah, atau 5 ayat itulah rahmat pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya. Hakikatnya kita semua atau seluruh manusia tidak pernah putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat yang khusus dan istimewa kepada hamba-hambanya. Berupa apa? Berupa hidayah, berupa iman, berupa rahmat, sehingga mereka itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa 5 ayat itu adalah rahmat pertama yang Allah turunkan kepada para hambanya, wahya awwalu ni'matin an'amallahu biha 'alal ibad kadzalik. Dan itu juga nikmat pertama yang Allah Ta'ala curahkan kepada hamba-hambanya. Jadi ada kesesuaian di sini. Kita bicara tentang nikmat yang sudah sempurna, yang sudah paripurna, sehingga orang tidak boleh menguranginya atau mencari-cari tambahan dari yang lain. Maka kita juga perlu mengingat nikmat pertama dan rahmat pertama yang Allah curahkan kepada hambanya. Apa itu? Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di gua apa Mas atau Dek? Ya? Apa Hamzah? Di gua Hira ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi agama kita agama yang sempurna, yang kita wajib untuk bersyukur atas nikmat ini. Bahkan kita pun diperintahkan Allah untuk berbahagia ya, untuk gembira ria. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dengan karunia Allah dan rahmatnya mereka itu bergembira, yaitu Islam dan Al-Qur'anul Karim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Mari kita bahas sedikit tentang kesempurnaan agama Islam, sehingga kita menjadi tambah cinta kepada Islam, sehingga kita merasa lebih bersemangat untuk menggali kebaikan-kebaikan Islam, dan kemudian kita pun berharap kepada Allah jangan sampai kita itu dijauhkan dari rahmatnya berupa agama Islam. Islam itu mencakup semua kebaikan yang sudah ada pada agama-agama yang lain, agama-agama terdahulu maksud saya, dan kebaikan-kebaikan lain yang sangat banyak yang tidak ada di agama-agama sebelumnya. Kita lihat Nabi kita adalah Nabi yang terbaik, Nabi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga disinggung oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, yang membuat kita harus bangga, merasa bersyukur kepada Allah, merasa gembira. Nabi kita itu Nabi yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kitab suci yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wahyu yang seperti yang kita ketahui ada dua, Al-Quran dan hadis. Dua-duanya merupakan sumber agama yang dijaga dan terjaga. Kalau Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya secara langsung, dijaga secara langsung, tidak seperti kitab suci sebelumnya ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah memberi jaminan di ayat ini, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaganya secara langsung. Sehingga Quran yang dibawakan Nabi SAW dan dibacakan kepada para sahabat, lalu disampaikan sahabat ke generasi-generasi selanjutnya, itulah Al-Quran yang diterima Nabi SAW dari Allah Ta'ala. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dan ini pun sudah dibuktikan oleh penelitian-penelitian kontemporer ya. Berbagai manuskrip kuno Al-Quranul Karim ternyata tidak ada beda sama sekali, tidak ada perbedaan sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dulu kala
sudah melontarkan atau menyampaikan tantangan kepada seluruh manusia. Kalau ada yang ragu-ragu Quran itu dari Allah, silahkan buat Al-Quran seperti Al-Quran. Atau kalau tidak bisa, 10 surat seperti Al-Quranul Karim. Dan kemudian tantangan itu diturunkan. Ya sudah, 1 surat saja. Silahkan pilih yang paling pendek sekalipun. Tapi tidak ada seorang pun sepanjang zaman yang melayani atau mengambil tantangan tersebut. Tidak ada. Bahkan orang kafir Quraisy yang mendahulu yang punya kepentingan untuk mengalahkan Al-Quran, punya kepentingan untuk melawan Al-Quranul Karim, dan mereka pun punya bekal untuk itu ya, karena mereka orang-orang yang fasih, mereka tidak berdaya sama sekali. Karena apa? Karena Al-Quran kalamullah. Itu alasannya. Al-Quran kalamullah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan bisa diserupai atau ditiru oleh makhluknya. Tidak akan mungkin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sumber agama yang lain yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menjaganya melalui terlahirnya para ulama hadis atau orang-orang yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap ilmu hadis. Dan secara khusus umat Islam itu memang diberi kekuatan hafalan yang baik secara umum ya, dari kalangan sahabat sampai ulama-ulama sekarang. Coba kita lihat beberapa hadis yang panjang ya, seperti hadis Jibril misalnya yang masyhur ya, langsung dihafal para sahabat. Atau hadis tentang manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dihafal oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dan lain sebagainya, dihafal dengan langsung. Mereka tidak punya alat tulis, bahkan sangat kurang sekali, dan mereka bukan orang-orang yang pandai membaca dan menulis, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan umat ini umat yang bisa menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segera dan dengan cepat. Dan itu juga terjadi pada generasi selanjutnya, tabi'in, kemudian tabi'in sampai imam-imam hadis dan ulama-ulama yang lain. Nah, dengan itu ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, umat Islam bisa mendapatkan dan menemui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara melalui jalan yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Melalui cara isnad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu hadis, kemudian didengar Umar bin Khattab, kemudian didengar orang lain sampai tercatat oleh para ulama hadis. Nah, jalan ini yang kemudian disebut dengan isnad, yang juga merupakan salah satu keistimewaan agama Islam atau umat Islam. Tidak ada dalam agama yang lain. Nah, para ulama hadis sudah punya rumusan-rumusan tertentu atau pedoman-pedoman tertentu untuk menilai dan menyaring suatu berita. Dalam hal ini adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang benar, mana yang kurang kuat, mana yang palsu dan lain sebagainya. Sehingga umat Islam, Bapak Ibu rahimakumullah, mendapatkan anugerah yang besar sekali berupa apa? Sampainya sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Kita pun bisa yakin bahwa innamal a'malu binniyat itu pernah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Atau hadis-hadis yang lain. Makanya dahulu seorang ulama ya, ketika ditanya, "Kenapa sih kamu kok semangat sekali menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" ya. Jawabannya sederhana, tapi menunjukkan cintanya yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya menghafal hadis Nabi agar ada kalimat-kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari lisan saya ini.
Jadi pertanyaannya Pak Bu, berapa hadis yang sudah kita hafal? Pertanyaannya mudah ya. Jawabannya silakan catat sendiri di inventaris ya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sosok yang tidak pernah berkata dengan hawa nafsu, semuanya adalah wahyu. Maka pantas sekali bila kita berusaha untuk menghafal hadis-hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Di antara hal yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam adalah pokok-pokok agama itu sangat jelas sekali, tidak berubah-ubah oleh perjalanan zaman ya. Kalau kita ingin tauhid, ingin masalah iman, silahkan seseorang membaca surat Al-Ikhlas, maka dia akan dapatkan pelajaran tauhid yang sangat jelas dan mudah sekali. Apa itu? Allah itu satu, yang berhak disembah itu satu, dan Allah tidak sama dengan apapun itu. Sangat mudah konsep tauhid dalam agama kita. Dan ini juga menunjukkan kesempurnaan agama Islam ya. Kemudian syariat-syariatnya Allah Ta'ala juga terperinci. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Tinggal kita yang harus belajar supaya bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang masih remang-remang kita tinggalkan. Kemudian agama Islam juga memperhatikan masalah akhirat dan dunia sekaligus ya. Bukan agama yang hanya menyuruh kita untuk di masjid terus, tidak. Atau sebaliknya, bukan agama yang menyuruh seseorang memisahkan antara dunia dan akhirat, tidak. Dua-duanya ada ajaran bagi kita untuk melakukan pembangunan atau melakukan kebaikan akhirat kita, dan juga sekaligus tidak meninggalkan dunia kita. Ada ajaran-ajaran supaya kita bisa berbuat baik di dunia ini. Demikian juga ada ajaran-ajaran supaya kita bisa berbahagia di akhirat nanti. Semua ada keterangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti keyakinan sekularisme misalnya, atau orang-orang yang hidup seperti rahib di kalangan sufi yang menyatakan bahwa nikah itu mengganggu perjalanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak itu mengganggu, makanya sebagian mereka tidak mau menikah atau mencela orang yang menikah. Ini jelas pemikiran yang menyimpang, pemikiran yang tidak benar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau punya istri dan beliau punya anak-anak. Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala. Ajaran Islam adalah ajaran yang terbaik, akan membentuk manusia yang sangat bermartabat, bahkan martabat yang sangat tinggi sekali ya. Sebagai contoh ya, yang menunjukkan syariat Islam yang baik ya, adanya syariat yang namanya pernikahan. Hewan dan manusia memiliki nafsu terhadap lawan jenisnya, tapi kemudian agama Islam datang untuk mengendalikan nafsu itu, menatanya dengan baik, kemudian membolehkan terjadinya pemenuhan nafsu dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Adanya pernikahan, adanya akad nikah ya. Ini akan membedakan, atau salah satu hal yang akan membedakan antara bangsa manusia dengan bangsa hewan. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar-besarnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah taala. Akan menjaga sisi kemanusiaan kita sehingga kita tidak terjun bebas seperti binatang, dan juga akan meningkatkan derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hewan diciptakan ya untuk makan, untuk minum, tidur, memenuhi syahwat, itu saja. Apakah seorang manusia diciptakan Allah tuh untuk itu? Tentu tidak ya. Kita alhamdulillah Allah ciptakan dengan bentuk seperti ini ya, dengan berdiri tegak,
Kemudian Allah juga sebutkan manusia itu bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi, ada rasul dari kalangan mereka. Maka sepantasnya kita semua ini mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Martabat kita sebagai manusia terjaga dengan baik, bahkan berada dalam puncaknya yang tertinggi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Agama kita juga memuat nilai-nilai yang universal ya, yang diakui kebenarannya oleh seluruh manusia. Apa contohnya? Keadilan. Apa contoh yang lain? Perintah untuk saling menolong. Contoh yang lain adanya kasih sayang kepada sesama manusia atau bahkan kepada hewan sekalipun ya. Ini diantara ajaran-ajaran universal yang ada dalam agama kita. Bahkan kita diperintah untuk berbuat adil kepada orang yang memusuhi kita sekalipun. Bahkan kita juga disuruh untuk berkasih sayang kepada bangsa hewan sekalipun ya. Mungkin diantara kita pernah mendengar omongan seseorang yang mengkritik ibadah kurban. Kenapa ada pembunuhan hewan-hewan ternak secara masif gitu ya. Nah, orang Islam ketika melakukan ibadah kurban bukan sekedar membunuh, bukan sekedar menyembelih, tidak. Tapi di situ ada unsur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucurkan darah hewan-hewan ternak tersebut dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya hewan kurban dengan kita menyembelih ayam atau hewan di momen-momen yang lain ya. Kalau orang menyembelih ayam untuk dimakan itu dagingnya ibadah apa tidak Pak? Sembelihannya itu bernilai ibadah secara khusus apa tidak? Memang betul kita harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyembelihan yang di situ disebut ibadah kepada Allah taala dengan menguncurkan darah adalah hewan kurban atau dam atau hal-hal yang serupa dengan itu ya. Sementara sekedar menyembelih saja untuk makan, untuk konsumsi, itu bukan penyembelihan yang masuk dalam kategori tersebut ya. Nah, kita dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan binatang-binatang tersebut untuk konsumsi, untuk dinaiki atau diberi beban ya. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah menentukan ketentuan-ketentuan tertentu yang kembali kepada prinsip rahmat dan hikmah, rahmat dan kelembutan ya. Boleh memanfaatkan tapi tetap harus menyayangi. Boleh menyembelih tapi dengan cara-cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh membebani suatu ternak dengan beban tertentu tapi tidak boleh melebihi kemampuannya. Ada sejumlah hadis yang bicara masalah ini ya. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang menjadikan hewan yang masih hidup sebagai sasaran tembak untuk latihan ya. Kalau untuk dimakan silahkan. Kalau sekedar untuk main-main untuk latihan tembak, ya misalnya di belakang sana ada latihan panah ya, kemudian ada ayam satu dicandel kayak gitu ya. Untuk latihan tembak tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian tidak boleh memisahkan antara anak dengan induknya dan lain sebagainya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, petunjuk Islam sangat sempurna sehingga kita memiliki petunjuk yang sangat jelas sekali di setiap hari. Dan panduannya jelas ada dalam hadis, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, inilah agenda seorang muslim setiap hari: cari ilmu,
yang bermanfaat, cari rezeki yang halal, dan beramal dan berharap amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk globalnya sudah jelas sekali. Rinciannya insyaallah semua kita sudah banyak yang tahu ya. Bagaimana seseorang akan tidur sampai tidur kembali. Sampai dari pagi sampai malam, kemudian ketika ngelilir itu bahasa Indonesianya apa? Ya. Ketika ngelilir, ketika seorang itu terbangun di malam hari, pun ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang harus dibaca. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu taala. Ini diantara hal yang menunjukkan kesempurnaan agama kita, yang seharusnya menambah iman dan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada agama Islam. Sesuatu yang penting buat kita adalah hendaknya kita itu sering-sering baca Al-Quranul Karim secara umum dan secara khusus ayat yang sedang kita bahas ya. Untuk kita baca, untuk kita tadabburi dengan niat untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan proses ini, dengan langkah ini, insya Allah seseorang akan mendapatkan yang namanya al-yaqin, keyakinan ya. Karena semua dalam Al-Quran itu semuanya benar ya, hak ya. Kalau orang meyakini dengan baik, memahami dengan baik, nanti akan berada di atas maqam yang namanya al-yaqin. Dia akan mendapatkan keyakinan sehingga tidak mungkin lagi untuk digoyang oleh syubhat atau yang lain sebagainya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Sisi kesempurnaan Islam yang lain yang dikatakan Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah adalah Islam itu melalui Al-Quranul Karim atau melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membongkar kekurangan-kekurangan yang ada di keyakinan-keyakinan umat lain. Jadi Islam itu agama yang sudah sempurna dengan keterangan yang ringkas tadi. Nah, kesempurnaan Islam yang lain adalah Islam tahu kekurangan agama yang lain. Islam tahu kekeliruan yang ada di umat yang lain, terutama dalam masalah keyakinan mereka, akidah mereka. Demikian juga tentang perbuatan mereka terhadap kitab-kitab suci mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Sebagai contoh dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita apa yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya yang menyembah berhala. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat sama sekali bagimu? Ini kan hakikat yang ada pada Tuhan-Tuhan yang bentuknya berhala-berhala, entah dari batu, dari kayu, atau yang lain-lain. Tuhan-Tuhan ini tidak bisa mendengar. Bagaimana bisa mendengar wong dia makhluk yang benda mati? Juga tidak bisa melihat walaupun kelihatannya ada bentuk matanya. Nah, kalau memang itu benda mati, bagaimana mungkin bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang menyembahnya? Tidak mungkin. Justru ketika terjadi sesuatu pada Tuhan-Tuhan tersebut ya, para pemujanya itulah yang akan menolong Tuhan-Tuhan tersebut ya. Mungkin jatuh maka diberdirikan, atau ada yang cuil gitu ya, ada yang pecah kemudian dibenarkan, atau ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala turunkan banjir kemudian pada roboh, maka mereka menata kembali. Apakah itu pantas disembah? Tentu tidak. Dan ini berlaku kepada orang-orang musyrikin di zaman dahulu dan orang-orang yang seperti mereka sampai zaman masa akan datang.
Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah itu punya kelemahan-kelemahan. Apa kelemahannya? Dia itu pasti makhluk, dia itu pasti dhaif, dia pasti itu fakir. Karena Khalik cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Dia dhaif. Walaupun dia misalnya yang disembah dalam manusia, hakikatnya tetap lemah ya. Karena bisa sakit, bisa kecapean, bisa kelelahan ya. Dan hakikat berikutnya adalah bahwa orang-orang atau sesembahan selain Allah itu pasti fakir, tidak punya apa-apa. Karena apa? Hakikatnya semuanya ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala mengingatkan kepada orang-orang yang menyembah anak sapi yang terbuat dari emas di masa Nabi Musa alaihissalam, ingatkan bahwa dahulu yang kalian sembah ini adalah harta benda milik kalian. Emas ini milik kalian dahulu, kemudian dibikin seperti anak lembu atau anak sapi, kemudian disembah. Tentu aneh ya, dahulu dimiliki oleh mereka barangnya, bahannya, tapi kemudian begitu sudah dibikin seperti sapi, disembah oleh mereka. Mana akal-akal mereka? Ayolah hadirin rahimakumullahu ta'ala. Al-Quran juga menyampaikan bahwa ahlul kitab sudah merubah-rubah kitab suci mereka ya. Mereka anggap bahwa kesyirikan sebagai tauhid ya. Mereka juga menutupi hukum rajam yang Allah Ta'ala syariatkan kepada mereka juga. Atau mereka seperti orang Yahudi ya, memandang riba itu haram, tapi tidak haram kalau mereka lakukan muamalah kepada orang lain dan lain sebagainya ya. Ayolah hadirin rahimakumullahu ta'ala. Ini di antara sisi yang mendukung kesemburan agama Islam, karena Islam mengetahui kekurangan-kekurangan pada agama kaum musyrikin, agama ahlul kitab, dan juga agama orang-orang selain mereka ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu ta'ala. Mari kita melihat orang-orang yang dari kalangan ahlul kitab dan yang lain yang mereka itu sudah memeluk agama Islam ya. Ini akan menambah kita untuk mengetahui bahwa Islam itu hak, bahwa Islam itu benar. Karena apa? Ada tokoh-tokoh agama dari mereka yang sudah memeluk agama Islam sejak permulaan agama Islam ini didakwahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ulangi lagi ya, kita sudah memahami Islam itu agama yang sempurna, dan ini juga bisa jadi bahan dakwah kita kepada sesama kaum muslimin supaya teguh di atas Islam. Islam itu sempurna Pak Bu, maka jangan pernah menoleh kepada agama yang lain. Sementara sisi kesempurnaan Islam yang kedua juga bisa menjadi bahan dakwah kita, tapi kepada umat yang lain ya. Bahan dakwah kita kepada umat yang lain, walaupun juga bisa meneguhkan kita insyaallah dengan agama kita. Kalau agama lain itu ada kekurangan-kekurangan, kenapa kita mau terlena atau tergoda dengan agama-agama itu? Ayyuhal hadirin rahimakumullahu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala sebutkan bahwa orang-orang yang Allah beri Alkitab itu, Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal Nabi SAW, mengetahui kebenaran beliau, kejujuran beliau, dan kebenaran ajaran yang dibawa beliau, sebagaimana mereka tahu dan mengenal anak-anak mereka sendiri ya.
Jadi permisalannya luar biasa ya. Yang artinya mereka betul-betul tahu, tidak ragu-ragu ya, kalau Nabi Muhammad SAW itu Rasul akhir zaman yang ada, yang tertulis juga di kitab suci mereka. Ajaran beliau juga hak semua. Mereka betul-betul tahu tentang itu, sebagaimana orang tua sangat tahu tentang anak-anak mereka sendiri. Walaupun mungkin ada yang kembar identik Pak ya. Kalau orang lain mungkin bisa keliru-keliru, ini si A atau si B. Tapi bapak ibunya insya Allah tidak akan keliru. Oh ini si A. Cirinya apa? Pokoknya si A ini. Ini si B. Cirinya apa? Pokoknya ini si B. Jadi mereka sudah tahu. Ini jadi modal kita untuk tambah meyakini kebenaran agama Islam. Ahlul kitab tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran-ajarannya juga benar. Tapi Allah kemudian menyampaikan wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tapi ada sejumlah golongan dari mereka, dan kata ulama tafsir, kebanyakan dari mereka maksudnya menyembunyikan kebenaran ini, menutupi kebenaran ini, padahal mereka tahu dan sadar. Ini sebuah hakikat yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita ya, tentang pengakuan orang-orang ahlul kitab ya, atau tentang ilmu ahlul kitab mengenai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka betul-betul tahu kalau Muhammad bin Abdullah dari suku Quraisy, dari bangsa Arab, merupakan Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, dan ajarannya harus diikuti oleh mereka. Nah sekarang mari kita lihat beberapa contoh atau beberapa orang ya, yang Allah Ta'ala berikan taufik ya, dari kalangan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya memeluk Islam ya. Yang pertama tentu adalah Waraqah bin Naufal di awal Islam, yang masih keluarga dekat dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha, seorang Nasrani, seorang ahlul kitab. Ketika Nabi SAW pulang dari Gua Hira dan ada rasa takut, kemudian Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha menenangkan hati beliau dengan menyebutkan sifat-sifat yang baik pada suaminya Rasulullah SAW. Lalu diajaklah kepada Waraqah bin Naufal ini. Kemudian Nabi kita SAW bercerita, lalu Naufal mengatakan itu adalah namus, itu adalah Jibril yang dahulu datang kepada Musa alaihissalam. Seandainya aku sekarang masih muda ya, nanti saya akan menjadi pembelamu ketika kaummu nanti akan mengusirmu dari kota Makkah. Jadi beliau ringkasnya mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW, dan salah satu buktinya adalah sudah tahu bahwa orang yang menerima wahyu itu nanti akan diusir dari kampung halamannya, dan itulah yang terjadi. Nabi kita SAW berhijrah ke kota Madinah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Berikutnya adalah Raja Najasyi yang ada di Habasyah ya, satu negeri di Afrika sana yang dipilih Nabi SAW sebagai tempat hijrahnya para sahabat untuk bisa menjaga agama dan iman mereka. Beliau SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah karena dikenal di negeri itu keadilan itu merata di semua lini ya. Tidak ada orang yang dizalimi. Dan berangkatlah rombongan para sahabat ke sana, dan mereka berhijrah sampai 2 kali ya. Dan salah satu dialog antara Ja'far bin Abi Thalib dan Najasyi adalah ketika Amr bin As datang dengan temannya untuk mencoba
melobi atau mempengaruhi Raja Najasyi. Wahai Raja Najasyi, orang-orang ini punya keyakinan yang tidak benar terhadap Isa dan ibunya gitu ya. Nah, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kemudian menyampaikan kepada sang raja bahwa kami dahulu adalah orang-orang di masa jahiliyah. Kami dahulu menyembah asnam, berhala-berhala. Kami dahulu na'kulul maitah, memakan bangkai. Wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if, dan orang yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala datangkan seorang nabi yang kami ketahui nasabnya, amanahnya, kejujurannya, yang mengajak kami untuk bertauhid kepada Allah, mengajak kami untuk ibadah kepada Allah, silaturahmi dan lain sebagainya. Dan kemudian Ja'far membacakan surah Maryam. Ya, di situ disebutkan bahwa Isa bin Maryam adalah utusan Allah, hamba Allah. Dan sejak awal memang Al-Quran menyebutkan Isa itu ibnu Maryam, putra Maryam, sehingga tidak mungkin menjadi Tuhan atau menjadi putra Tuhan, karena zatnya sudah berbeda. Zatnya sudah berbeda. Dan setelah mendengar bacaan surah Maryam, maka Najasyi menyebutkan bahwa apa yang kamu baca dengan apa yang saya yakin ini keluar dari satu celah yang sama, tidak beda. Jadi Raja Najasyi memiliki keyakinan yang lurus, ya, masih memiliki keyakinan yang lurus tentang Nabi Isa. Dan ketika beliau wafat, Nabi SAW mensolati jenazahnya, yang kemudian dikenal dengan istilah salat gaib itu ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Tokoh-tokoh yang lain dari Nasrani diantaranya adalah Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masih membawa kalung salib. Salib itu dari bahasa Arab ya. Kemudian diperintahkan untuk melepaskannya. Dari situ ada dialog juga ya antara Nabi SAW dengan Adi bin Hatim ketika turun ayat ittakhadhu ahbarahum wa arbabahum min dunillah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ya. Mereka menjadikan para rahib dan para pendeta sebagai arbab, sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim cerita, kami tidak seperti itu. Kami tidak memandang mereka sebagai Tuhan. Lalu Nabi SAW menyampaikan, bukankah kalau mereka menghalalkan sesuatu bagi kalian, kalian ikut menghalalkan yang haram, kemudian kalian menghalalkannya? Bukankah kalau mereka mengharamkan yang halal bagi kalian, kalian pun ikut mereka? Fatilka ibadatuhum iyyahum, itulah ibadah mereka kepada mereka itu. Itulah hakikat para pemeluk agama tersebut menjadikan tokoh-tokoh agama itu sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesuatu yang juga disebut sebagai ibadah. Kalau orang mengikuti keputusan yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti keputusan manusia untuk melanggar keputusan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang haram dalam syariat, kemudian satu orang menghalalkannya lalu pengikutnya mengikutinya, maka hakikatnya para pengikut ini menyembah pemimpinnya tersebut. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, ada Tamim Ad-Dari yang dikenal sebagai orang yang meriwayatkan hadis tentang Dajjal ya. Dan juga Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, dari kalangan Nasrani. Sementara dari kalangan Yahudi, Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, sosok yang saya kira juga sudah populer ya.
Ketika orang-orang Madinah, orang-orang Ansar mendengar kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, maka orang ini atau Abdullah bin Salam pun ikut keluar. Nah, kesan pertama ketika pertama kali melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata beliau? Bahwa wajah beliau bukan wajah seorang pendusta, wajah orang jujur, wajah orang yang jujur. Dan ringkas cerita kemudian beliau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini tokoh ya, tokoh dan putranya tokoh orang Yahudi. Ada juga sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu yang sempat berpetualang ya dengan agama-agama yang berbeda, dari Majusi, kemudian Nasrani, kemudian Islam ya. Beliau juga merupakan putra tokoh orang Majusi, disuruh untuk menjaga api jangan sampai padam ya. Kemudian suatu ketika melihat orang-orang beribadah di kanisa atau di tempat ibadahnya orang Nasrani, dia pun merasa ini sepertinya lebih baik ya. Sempat tergoda, tapi kemudian dimarahi ayahnya, langsung dirantai supaya tidak pergi kemana-mana. Ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ini salah satu bentuk ya, sikap seseorang kalau kalah debat langsung main kasar ya, anaknya dirantai. Karena apa? Bapaknya kalah debat dengan orang tuanya terkait mana yang lebih baik, agama Majusi atau Nasrani waktu itu. Dan ringkas cerita kemudian beliau bisa bertemu dengan tokoh agama Nasrani dan bertemu dengan orang baik, tapi sempat juga bertemu dengan tokoh yang tidak baik, yang hanya mengumpulkan dana dari jamaahnya. Dan terakhir bertemu dengan tokoh agama mereka yang baik, lalu bercerita dan berpesan bahwa orang seperti saya sudah tidak ada lagi, tapi sekarang ini sudah dekat waktunya kemunculan Nabi akhir zaman di tempat yang banyak pohon korma. Dan ringkas cerita kemudian beliau sampai ke Madinah ya. Dalam perjalanan ke Madinah beliau harus menghadapi pelecehan orang Yahudi yang menjadikan beliau sebagai budak ya. Hanya bekerja sebagai budak, dan mendengar ada orang-orang yang mengerumuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mendapatkan 3 bekal dari gurunya tadi, bahwa Nabi nanti punya 3 tanda ya. Kalau diberi zakat atau harta sedekah tidak akan ikut makan. Kalau diberi sesuatu hadiah maka ikut makan. Dan di belakang punggung beliau ada tanda kenabian, semacam daging yang menonjol sedikit di belakang punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya kemudian terbukti. Dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggalang ya bantuan dari sahabat untuk membebaskan Salman Al-Farisi dari perbudakan. Jadi kita sudah mengenal Bapak Ibu rahimakumullah tokoh-tokoh dari agama Nasrani di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah masuk Islam, atau dari tokoh Yahudi yang masuk Islam, termasuk juga ada Ka'ab Al-Ahbar yang masuk Islam dari kalangan tabi'in dari masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan pada hakikatnya memang orang Nasrani yang lebih banyak masuk Islam ya. Karena apa? Karena mereka punya hati yang lebih tawadhu dibandingkan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi dikenal sebagai sombong ya. Orang yang sombong maka hidayah jauh dari mereka. Sangat sedikit sekali orang Yahudi yang masuk Islam, berbeda dengan orang Nasrani. Nah, mari sekarang kita melihat contoh yang lain. Abdullah Al-Mayurqi rahimahullahu ta'ala yang hidup kurang lebih tahun 900-an Hijriyah ya. Beliau berada di Spanyol ya, termasuk yang mendalami agama Nasrani. Kemudian suatu ketika bertemu dengan tokoh besar dari agama dia,
Nah, tokoh besar ini begitu takjub dengan kepandaian Abdullah Al-Maryoki yang nama aslinya Anslim Turmeda begitu ya. Nanti bisa dicari ya. Entah bacanya gimana saya kurang tahu ya. Anslim Turmeda ya. Nah, sekian tahun, 10 tahunan beliau menjadi asisten atau menjadi pendamping tokoh besar ini. Kemana-mana beliau ikut serta dengan tokoh agama tersebut. Dan setiap tahun ada perkumpulan dari tokoh-tokoh besar Nasrani untuk membahas masalah keagamaan mereka, termasuk masalah kalau istilah kita dakwah mereka ya. Konsultasi atau curhat dan lain sebagainya. Kemudian tokoh besar ini yang menjadi guru Abdullah Al-Mayurki yang menengahi atau memutuskan atau memberi solusi dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika tokoh besar ini tidak disebutkan namanya ya, tidak bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Maka Abdullah Al-Mayurki inilah yang kemudian disuruh untuk hadir. Sepulangnya dari pertemuan tersebut, sang guru bertanya, gimana tadi pertemuannya kalau bahasa kita? Ya, biasa kita membahas masalah ilmu dan kita membahas sesuatu yang kita semua tidak paham apa maksudnya. Dan seandainya engkau hadir, wahai guru, engkau pasti bisa menyelesaikan masalah. Apa masalahnya? Jadi kami tadi sedang membahas perkataan seorang nabi dari kitab Injil yang mengatakan akan datang tokoh penyelamat dengan bahasa forklift atau forklift gitu ya. Kita tidak tahu siapa maksudnya. Nah, terus kata si A bagaimana? Oh, kata dia Yahya. Oh, enggak benar itu. Kata si B gimana? Oh, katanya Zakaria. Oh, enggak benar itu. Kata si C gimana? Dia diam saja. Maka Abdullah Al-Mayurki mengatakan, oh berarti jenengan tahu toh ya. Kalau bahasa kita, ya saya tahu. Nah, terus siapa sang penyelamat itu? Kata gurunya, nanti kalau ilmumu seperti saya, kamu akan tahu sendiri. Nah, Abdullah Al-Mayurki rahimahullah mendesak gurunya, wahai guru, saya sudah 10 tahun berkhidmah kepada engkau, saya tidak pernah bertanya macam-macam, tolong sekali ini saya pengen tahu jawabannya, satu saja ini. Kata sang guru, kalaupun kamu tahu, kamu tidak akan dapat manfaat, bahkan akan membuat kamu celaka. Kata Abdul Mayurki, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, ini disampaikan bahwa yang disebut forklift atau sang penyelamat ceramah itu adalah Muhammad. Nah, Abdullah Mayurki kemudian bertanya, apakah nabinya orang Arab? Iya. Nah, sang murid bertanya kepada guru, kalau engkau tahu itu sudah benar bahwa juru selamatnya adalah Nabi Muhammad SAW, kenapa tidak engkau ikuti? Maka dijawab dengan, wah, kemewahan saya seperti ini kalau akan hilang kalau saya ikuti Muhammad. Jadi ini persis seperti perkataan yang tersebar dari Nabi Isa, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah ya. Cinta dunia itu sumber atau akar dari seluruh dosa. Nah, kemudian sang guru mengatakan, dialog kita ini off the record loh, nggak boleh kamu sebar-sebarkan. Kalau kamu mau menyebarkan silahkan setelah saya mati. Tapi seandainya kamu sebarkan ketika saya masih hidup, saya akan dustakan kamu dan orang akan lebih percaya kepada saya daripada kepada kamu. Ini Bapak Ibu rahimakumullah ta'ala, suatu sejarah ya. Orang sudah tahu kebenaran tapi menolaknya karena apa? Karena masalah dunia. Kemudian gurunya pun menyampaikan, sudah kalau kamu pengen tempat yang lebih baik, pergilah ke Tunisia. Di sana ada kawan-kawan saya, silakan kamu kumpul dengan mereka. Akhirnya ringkas cerita, sampai ke Tunisia, kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh agama Nasrani yang lain dan berkata, tolong pertemukan saya dengan ulama Islam, saya ingin mendebat mereka, kata dia begitu.
Wah, senang ini tokoh-tokoh agama. Ya sudah, lalu diantar ke ulama Islam, dan di sana justru mengatakan saya bersyahadat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengen ketemu langsung dan kemudian berkumpul dengan orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Nah, tokoh ini Abdullah Al-Mayurki rahimahullah kemudian menulis kitab yang judulnya Tuhfatul Arib fi Raddi ala Ahli Salib. Demikian judul kitab beliau ya. Tuhfatul Arib fi Raddi ala Ahli Salib. Ya, intinya untuk menyanggah ya keyakinan-keyakinan orang Nasrani yang mereka yakini. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala. Ini contoh orang-orang yang mengetahui kebenaran kemudian mengikutinya, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikutinya walaupun harus berjuang, walaupun harus menanggung risiko yang besar ya. Ada juga orang-orang yang sudah tahu kebenaran Islam tapi tidak mau mengikutinya ya. Contohnya guru tadi, dan juga Hirakl atau Heraklius yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa Abu Sufyan sebelum masuk Islam datang ke Syam dengan kawan-kawannya ya. Lalu Heraklius sang raja ingin ketemu dengan orang-orang dari Arab untuk memastikan kenabian orang yang mengaku sebagai nabi di tengah Arab sana. Lalu datanglah rombongan orang Arab, kemudian ditanya siapa yang paling dekat garis nasabnya dengan orang yang mengaku nabi itu. Maka majulah Abu Sufyan. Ditanyalah dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang di situ Heraklius akan tahu bahwa nabi itu betul-betul nabi, dan memang seperti itu kesimpulannya. Tapi Heraklius atau Herakl tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena jabatan lagi. Karena jabatan lagi. Contoh yang lain ini diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Beliau sempat berdebat atau diskusi dengan satu tokoh Nasrani hampir seharian ya. Dan kemudian tampaklah kebenaran bagi tokoh agama tersebut ya. Lalu Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan ma yamna'ukal ana min ittiba'il haq, apa yang menghalangimu sekarang untuk mengikuti kebenaran, untuk masuk Islam, untuk memeluk Islam? Orang ini mengatakan idza qadimtu ala haula'il hamir farashulana syiqaq, dan seterusnya. Saya tidak mau ikut Islam, tidak mau meluk Islam karena apa? Kalau saya kembali kepada keledai-keledai itu, ini lafadznya kata beliau, ini bahasa beliau, ini bahasa orang tersebut menurut beliau. Kalau saya pulang menemui keledai-keledai itu, maksudnya jamaahnya, mereka akan membentangkan permadani-permadani di atas tungganganku. Mereka persiapkan kalau orang sekarang ya karpet merah untuk tungganganku. Wa hakamuni fi amwalim wa nisaim, dan mereka pun akan menyerahkan urusan-urusan harta mereka, urusan wanita-wanita mereka kepadaku, dan tidak akan pernah melawan keputusanku sama sekali. Ini alasannya. Sudah hidup enak. Sementara wala a'rifu san'atan, sementara aku itu tidak punya keahlian dalam bekerja tertentu. Saya tidak punya keahlian, keahlianku ya jadi seperti tadi ya. Kalau aku masuk Islam nanti aku akan menjadi miskin katanya. Walau aslamtu ladurtu fil aswaqi atakaffafun nas, kalau aku masuk Islam nanti aku harus menjadi peminta-minta kepada manusia. Nah, siapa yang mau seperti itu? Siapa yang mau seperti itu? Nah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mencoba untuk meneguhkan hatinya. Hadza la yakun, ini tidak mungkin terjadi. Karena apa? Engkau sudah mengutamakan ridha Allah di atas hawa nafsumu. Allah tidak akan menghinakanmu, tidak akan merendahkanmu, dan tidak akan menjadikanmu kemiskinan atau miskin ya.
dan diteguhkan lagi. Seandainya itu terjadi, anggap saja setelah engkau masuk Islam itu kemudian kamu jatuh miskin, terhina, jadi manusia yang hina dina ya, apa hidayah yang kamu dapatkan dan keselamatanmu dari neraka dan murka Allah itu jauh lebih utama dibandingkan dunia yang lenyap dari tanganmu. Jadi sudah ada hidayah yang tampak bagi orang ini. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pun berusaha untuk meneguhkan hatinya, menenangkannya. Tapi Allah belum berkehendak menghidayahi orang ini. Apa jawabannya? Hatta ya'dzanallah, nantilah kalau Allah mengizinkan saya untuk dapat hidayah. Ini kan jawaban sebagian orang di masa sekarang. Mbok ya jilbaban, nantilah kalau saya dapat hidayah. Mas jamaah yuk, ya nantilah kalau saya dapat hidayah. Padahal mungkin dia sudah tahu jilbab itu wajib, salat berjamaah itu penting dan lain sebagainya. Tapi ada saja alasan dari orang tersebut, nantilah kalau Allah menghendaki saya baik, nantilah kalau saya sudah tua, nantilah kalau sudah dan lain sebagainya. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah ta'ala, tantangan yang harus diperjuangkan seseorang ketika hidayah datang. Harus diambil segera, harus diperjuangkan, harus dipertahankan, walaupun harus menghadapi resiko. Dan kita tahu seringkali cerita-cerita orang Nasrani masuk Islam itu langsung diboikot oleh saudaranya, langsung putus. Sementara kalau orang muslim murtad sepertinya kok aman-aman saja. Apalagi orang liberal kemudian ngomong ya sudah, kan pindah ke agama yang lain, sama-sama baik. Na'udzubillah min dzalik. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Kita lanjutkan. Ulama Islam juga sudah menulis buku-buku tentang perbandingan agama, tentang Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya ya. Di antaranya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya ini Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih ya. Beliau mengupas syubhat-syubhat orang Nasrani ya, dengan luar biasa, dengan terperinci dalam beberapa jilid ya. Demikian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Hidayatul Hayara ya. Juga imam-imam yang lain ya. Ini semua menunjukkan bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar dan tidak sepantasnya seorang muslim, seorang mukmin menengok ke agama yang lain, apalagi sampai memujinya, apalagi sampai kemudian murtad meninggalkan agama Islam. Dahulu Nabi SAW pernah menegur sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang sempat membuka-buka lembaran Taurat ya. Beliau tegur dengan jelas, apakah kamu ragu-ragu wahai Ibnu Khattab? Ini demi keimanan kita, demi menjaga agama kita, demi menjaga akidah kita semua. Nah, karena Islam itu sudah jelas sekali bukti-bukti kebenarannya, maka kita akan menjadi paham kenapa kita tidak boleh memaksakan agama Islam kepada orang lain. La ikraha fiddin. Bukti-bukti kebenaran sudah jelas sekali, petunjuk-petunjuknya sudah jelas sekali. Yang masuk Islam dari kalangan Nasrani, Yahudi juga sudah jelas ya. Maka tidak ada manfaatnya seseorang memaksa untuk masuk Islam, karena orang ini nanti justru bisa menjadi duri bagi kaum muslimin karena dia masuk Islam secara terpaksa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang tidak pernah Allah ta'ala tetapkan dapat hidayah. Ini kan makna atau sebagian makna dari khutbah hajah yang sering kita dengar. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak akan ada orang yang menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada seorang pun atau siapapun bisa memberikan hidayah.
Jadi hidayah ikhwani wa akhwati fillah sangat mahal sekali. Hidayah yang dahulu tidak Allah berikan kepada Abu Talib yang sudah tahu kebenaran Islam, atau kepada Abu Lahab, atau kepada kaum munafikin yang dahulu sempat sholat bersama Nabi SAW atau mendengar sabda-sabda beliau yang benar dan baik. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Kenapa? Telah jelas jalan yang benar antara jalan yang sesat. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Kalau demikian, kenapa ada orang itu murtad ya? Kenapa ada orang murtad? Mungkin ada yang mengatakan ingin agama yang lebih mudah, maka jawabannya Islam itu mudah. Karena Nabi kita SAW sudah menyampaikan, inna hadza dina yusrun, agama ini mudah. Allah Subhanahu wa taala pun juga menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya. Lu kan ada sholat, ada zakat, ada ini, itu berat. Kita katakan, lah kamu mau hidup gimana enaknya? Hidupnya santai tanpa aturan. Ya tidak mungkin. Dimanapun seseorang berada, pasti dia akan terkena aturan. Mau di terminal sekalipun, mau di jalan sekalipun, harus ada aturan yang harus dia ikuti. Nah sekarang engkau wahai orang yang ngeyel seperti ini, engkau hidup di bumi Allah, engkau hidup di kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau pun harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu harus yakin agama Allah itu mudah. Mari kita ingat kembali hadis Dhimam bin Tha'labah, atau hadis seorang badui yang datang kepada Nabi SAW ya. Datang bertanya tentang apa yang harus saya lakukan. Maka beliau menjawab, sholat 5 waktu sehari semalam. Apakah ada kewajiban sholat yang lain? Tidak, kecuali kamu mau sholat tatawwu. Apa kewajiban saya yang lain? Engkau zakat. Apa ada kewajiban zakat yang lain? Tidak, kecuali kalau mau untuk bersedekah tatawwu. Lalu ditanya lagi, apa kewajiban yang lain? Puasa Ramadan. Apakah ada kewajiban puasa yang lain? Tidak. Maka orang yang mengatakan, saya tidak akan nambahi, enggak akan ngurangi. Apa kata Nabi SAW? Aflaha in sodaq. Orang ini akan beruntung kalau jujur ya. Akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan mudah ya. Salat hanya 5 waktu. Waktunya pun sudah Allah kondisikan dengan waktu-waktu yang kita butuh untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari kita komunikasi dengan Allah, munajat dengan Allah. Sebelum tidur juga ada sholat. Di siang hari ketika orang itu sibuk dengan urusan-urusan, ada sholat, supaya orang ingat kepada Allah Ta'ala. Dan sekaligus sholat itu akan membantu urusan-urusannya dengan izin Allah Ta'ala. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Jadi hakikatnya orang yang mengatakan Islam itu susah, berat, ini hanya orang-orang yang malas saja. Orang-orang yang jeratan hawa nafsu sudah sangat kuat sekali, pengennya santai, santai kemudian masuk surga, santai kemudian mendapatkan kenikmatan di akhirat. Tidak mungkin seperti itu, karena surga Allah itu ghaliyah, surga Allah itu mahal, mahal sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin juga ada orang murtad karena menganggap Islam itu sadis misalnya, keras ya. Nah jawabannya sudah disampaikan tadi, Islam itu betul-betul agama kasih sayang kepada sesama manusia, kepada hewan, bahkan kepada non-muslim sekalipun. Silakan lihat bagaimana yang dialami oleh penduduk Palestina atau Palestina ketika kaum muslimin di masa Umar Khattab berhasil menguasainya. Tidak ada darah yang tidak ada orang yang terbunuh ya. Demikian juga ketika kaum muslimin pada masa Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah menguasai Palestina, juga tidak ada darah yang tertumpah. Atau sebelumnya Nabi SAW ketika berhasil menguasai Mekah, orang-orang langsung bebas. Beliau tidak menuntut balas atas kezaliman yang dahulu mereka lakukan kepada Nabi SAW dan kaum muslimin. Ini kan rahmat.
Bandingkan dengan ketika kaum yang lain menguasai Andalusia, berapa darah kaum muslimin yang tertumpah. Atau di Palestina berapa yang tertumpah, atau bahkan di negeri kita sendiri ya, ketika kaum muslimin minoritas ya. Ayolah hadirin rahimakumullah. Jadi mana yang betul-betul membawa kasih sayang? Jawabannya Islam saja. Kemudian kalau ada pertanyaan agama mana yang mengakomodasi keadaan manusia yang berbeda-beda dan bisa sejalan dengan perkembangan zaman, maka jawabannya Islam ya. Islam dengan kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan para ulama, kaum muslimin menjadi tahu hukum-hukum yang terhadap perkara-perkara yang baru ya. Misalnya ada makanan baru, kita tidak tahu halal atau haram, kita bisa nanya, ini dari bahan apa? Ada enggak yang berbahaya di sana? Ada racunnya enggak? Ada najisnya enggak? Ada apanya? Tidak. Ketika enggak ada, insya Allah halal. Karena yang halal itu adalah segala sesuatu yang bersih, segala sesuatu yang tidak najis atau mutanajis, atau yang tidak ada bahayanya, itu halal ya. Barang yang bersih atau suci, yang tidak najis atau tidak kecampuran najis, atau yang tidak ada racunnya atau bahayanya, maka itu halal. Atau dalam kaidah jual beli, ada suatu trading atau cara berdagang yang baru, bagaimana seseorang tahu itu benar atau tidak? Maka dipraktekkan rumus-rumus dalam jual beli. Apakah ada tipu menipunya, ada mencelakai pihak tertentu, atau yang lain sebagainya. Ini bisa menjadi pedoman bagi seseorang untuk bisa terus ya hidup di mana saja dengan agama Islam, di tempat manapun, dalam masa manapun ya. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah taala, mungkin juga ada pertanyaan, mana agama yang wasatiyah? Maka jawabannya juga Islam. Bahkan hendaknya ketika seseorang bicara masalah moderasi agama, maka harus dimulai bahwa Islam itulah agama moderat atau agama wasatiyah di antara agama-agama yang lain. Ini mesti jadi pembahasan utama dahulu. Islam itu agama wasatiyah, betul, di tengah-tengah antara apa? Antara agama-agama yang lain, Nasrani ataupun Yahudi. Ada sebagian menganggap bahwa Isa itu anak zina, ada yang menganggap Isa itu putra Allah Subhanahu wa taala. Islam datang di tengah-tengah. Isa adalah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya Muhammad, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Atau dahulu sebagaimana disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi itu kalau istrinya haid, sedang datang bulan, tidak mau makan bersama, tidak melakukan muakalah bersama istrinya, tidak mau makan bersama istrinya. Islam datang untuk menyempurnakan muamalah dengan wanita yang boleh makan dengan yang haid, bahkan istri yang haid boleh menyisir suaminya yang sedang iktikaf. Yang dilarang hanya melakukan hubungan intim saja. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk murtad bagi orang yang sudah masuk Islam dengan baik atau memeluk Islam dengan baik, karena Islam agama yang menghormati akal, agama yang juga mengajak kebaikan yang hakiki, agama yang mengajarkan keseimbangan, agama wasatiyah, agama yang sesuai dengan modernisasi dan lain sebagainya. Karena itulah ikhwani fillah rahimakumullah taala, kita diperingatkan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai murtad. Jangan sampai mengikuti orang-orang di luar Islam. Karena apa? Bisa murtad ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Di surah Ali Imran ayat 100 ini Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, wahai orang-orang beriman, kalau kalian mengikuti satu golongan dari orang-orang ahli kitab,
mereka akan mengembalikan kalian kepada kekufuran. Kemudian di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru. Kalau tadi ahlul kitab ya, sekarang orang kafir secara umum. Wahai orang beriman, kalau kalian mengikuti orang-orang kafir, maka kalian akan menjadi orang yang merugi. In tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqabu khasirin. Yang pertama tadi Ali Imran ayat 100, yang kedua ini Ali Imran ayat 149 ya. Ayat yang berisi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengikuti orang kafir, entah itu ahli kitab atau yang lain. Dan Allah juga menyampaikan bahayanya apa? Bisa membuat kalian murtad dan akhirnya kerugianlah yang kalian tanggung sendiri. Artinya apa, ikhwani fillah rahimakumullah, ketika seseorang murtad, hakikatnya dia sedang mencelakai diri sendiri, tidak mencelakai Allah, tidak merugikan kaum muslimin. Karena apa? Karena dia ketika sudah murtad berarti ingin keburukan. Ya sudah, kalau ingin buruk ya sudah dapat kebenaran yang hakiki, tahu kebenaran hakiki, kemudian orang itu murtad, ya sudah. Nah, dalam hukum Islam nanti orang seperti itu dibunuh ya, sangat tegas sekali ya. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala, kita bisa melihat ya, ada orang murtad. Alhamdulillah ada orang yang begitu banyak masuk Islam dan mereka orang-orang yang berkualitas ya, dari sisi agama, dari sisi sosial dan lain sebagainya. Justru yang murtad-murtad orang-orang yang jelas-jelas imannya kurang ya, kemudian orang-orang yang begitu mudah terfitnah dengan dunia dan lain sebagainya. Nah, ulama Islam sudah menyampaikan apa maksud murtad itu ya. Sebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, dia menyebutkan Kitabur Riddah, lalu langsung mengatakan a'adanallahu ta'ala minha, semoga Allah ta'ala melindungi kita dari kemurtadan. Dan beliau menyebutkan murtad itu seseorang berbalik dari sesuatu sebelumnya, berbalik dari Islam menuju kekufuran. Dan kata beliau, wahya afhashul kufri wa aghladuhu, dan ini adalah kekufuran yang sangat keji dan kekufuran yang sangat parah ya. Kufur ternyata bertingkat-tingkat ya, dan yang paling parah adalah kufur setelah iman. Inilah yang paling parah ya, al kufru ba'dal iman, kekufuran setelah iman. Kemudian beliau menyebutkan bahwa murtad ini akan menghapuskan amal-amal ya. Bisa terjadi dengan ucapan, bisa terjadi dengan perbuatan, bisa terjadi dengan niat bahkan ya. Yang kita bahas di sini adalah seseorang murtad dengan mengikuti atau memeluk agama selain Islam. Tidak kita bahas masalah kufur karena ragu-ragu dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ta'ala, tidak ada alasan untuk murtad. Maka mari kita jaga ya iman kita, jaga hidayah yang sudah Allah ta'ala berikan ini kepada kita, supaya kita Allah ta'ala wafatkan di atas iman, di atas Islam. Karena itulah penting buat kita semua, para orang tua dan juga para pendidik, untuk mendidik generasi Islam di atas iman dan Islam ya. Setidak-tidaknya memahamkan kepada mereka rukun Islam, memahamkan kepada mereka rukun iman, memahamkan kepada mereka keistimewaan agama Islam, sehingga dengan demikian akan tertanam pada diri mereka Islam itu agama yang benar, dan mereka pun punya bekal memahami rukun-rukun Islam dan memahami rukun-rukun iman. Demikian juga penting buat kita untuk terus memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon istiqamah. Dan marilah ketika seseorang itu membaca ihdinas siratal mustaqim, dia itu sedang memohon kepada Allah permohonan yang luar biasa, memohon tambahan hidayah,
memohon juga keteguhan di alam hidayah, yaitu agama Islam. Satu doa yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, doa yang paling wajib kita ucapkan ya, sehingga diwajibkan untuk dibaca dalam ibadah salat kita. Ihdinas shiratal mustaqim, betul itu satu ayat dari Allah, tapi sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua untuk berdoa, memohon kepada Allah permohonan yang terbaik, yaitu permohonan supaya berada terus di atas Islam, kemudian hidayah terus bertambah, dan seseorang kemudian diwafatkan dalam Islam. Demikian ayyuhal hadirin rahimakumullah yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas talabul ilmi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.